Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Ningsih selaku dosen etika. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan terkait judul yang telah kami bawa, yaitu adalah analisis etika penyebaran informasi di media sosial. Sebelumnya, saya Muhammad Miros sebagai ketua kelompok di sini akan memperkenalkan kelompok-kelompok kami, yaitu ada Muhammad Rifki, Ahmad Agus, Sela Priyana, dan Misha Darmayati. Oke, langsung saja untuk presentasinya kita mulai. Pertama di sini ada abstrak. Media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi secara drastis. Namun, kemudahan ini menimbulkan berbagai permasalahan etika seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi dan manipulasi informasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis etika penyebaran informasi di media sosial serta dampaknya terhadap masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif. Selanjutnya, kita masuk bagian pendahuluan. Di sini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, dan X sering digunakan miliaran orang per menit. Fenomena konten viral dapat terjadi dalam hitungan menit, seringkali tanpa memperhatikan etika dan verifikasi fakta. Masalah utama yang muncul adalah rendahnya literasi digital di masyarakat yang memicu maraknya penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Untuk slide selanjutnya, saya persilakan kepada Muhammad Rifki. Bisa diteruskan. Baik, saya akan melanjutkan paparan dari rekan saya yang mana sebelumnya menjelaskan pendahuluan dari penelitian kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 19225275. Kita masuk ke materinya yang membahas rumusan masalah. Saya ingin bertanya sebentar. Siapa di sini yang pernah langsung membagikan berita atau video tanpa mengecek dulu kebenarannya? Sepertinya banyak dari kita yang melakukan hal seperti itu. Jadi lewat kebiasaan sederhana itulah penelitian ini bermula. Karena satu kali klik share ternyata bisa membawa dampak yang sangat besar. Sebelum penelitian ini dilakukan, tentu kita harus tahu dulu apa masalah yang ingin dijawab. Melihat kebiasaan kita sehari-hari, saat bangun tidur, banyak dari kita langsung membuka media sosial. Dalam hitungan detik kita menerima puluhan bahkan ratusan informasi, tapi pernah nggak kita berpikir apakah semua informasi itu benar? Atau apakah kita ikut menyebarkannya tanpa berpikir panjang? Karena itulah penelitian ini mengangkat dua pertanyaan utama. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika penyebaran informasi di media sosial? Lalu yang kedua, apa saja bentuk pelanggaran etika yang sering terjadi? Jadi penelitian ini bukan hanya membahas media sosialnya, tetapi lebih kepada bagaimana seharusnya kita bersikap ketika menerima dan menyebarkan informasi. Lanjut, tujuan penelitian. Setelah mengetahui masalahnya, tentu penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pertama adalah menjelaskan konsep etika penyebaran informasi di media sosial, sehingga kita memahami batas antara perilaku yang etis dan yang tidak etis. Tujuan kedua adalah mengetahui dampak dari penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, baik terhadap individu maupun masyarakat, sekaligus memberikan solusi agar kesadaran etika digital semakin meningkat. Bisa dibilang penelitian ini tidak hanya mencari tahu masalahnya, tetapi kami juga mencoba memberikan jalan keluarnya. Kemudian lanjut, metodologi penelitian. Bagaimana penelitian ini dilakukan? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur
Artinya, peneliti tidak melakukan survei langsung kepada masyarakat, melainkan mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi yang sudah terpercaya. Sumber datanya berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta sumber terpercaya lainnya yang membahas etika teknologi informasi dan media sosial. Dengan metode ini diharapkan hasil penelitian memiliki dasar teori yang kuat karena didukung oleh berbagai penelitian sebelumnya. Jadi dari rumusan masalah, tujuan hingga metode penelitian dapat kita lihat bahwa penelitian ini dirancang untuk memahami bagaimana etika bermedia sosial seharusnya diterapkan dan bagaimana solusi dapat diberikan berdasarkan kajian ilmiah. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan slide berikutnya. Terima kasih dari saya. Saya Stella Prana, saya akan melanjutkan presentasi berikut. Pengertian etika dalam media sosial. Etika merupakan perangkat nilai, norma, dan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks media sosial, etika mencakup prinsip-prinsip dasar seperti bersikap sopan dalam berkomunikasi, jujur dalam menyampaikan informasi, bertanggung jawab atas setiap konten yang dibagikan, serta menghormati hak-hak pengguna lain. Penerapan etika digital menjadi fondasi penting untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan konstruktif. Lalu, prinsip etika penggunaan media sosial. Ada informasi benar dan dapat dipertanggungjawabkan, lalu tidak menyebarkan hoax, menghormati privasi dan data pribadi, menggunakan bahasa sopan dan tidak menyinggung, lalu tidak melakukan cyberbullying, tidak menyebarkan ujian kebencian, lalu menghargai perbedaan pendapat, serta bertanggung jawab. Bentuk pelanggaran etika di media sosial yaitu ada hoax dan ujaran kebencian adalah penyebaran informasi palsu yang menyesatkan publik dan ujaran kebencian berbasis sara yang memicu konflik sosial dan pemecahan masyarakat. Lalu cyberbullying dan privasi adalah intimidasi dan pelecehan digital yang berdampak psikologis, serta penyebaran data pribadi tanpa izin yang membahayakan keamanan pengguna. Lalu yang terakhir yaitu manipulatif dan deepfake. Ini adalah pengubahan fakta dan clickbait yang menyesatkan, termasuk teknologi AI deepfake untuk membuat video dan suara palsu yang sulit dibedakan di era ini. Pelanggaran etika utama, penyebaran hoax, informasi palsu yang disebarkan untuk menyesatkan publik. Contoh, penangkapan pelaku hoax 2024 oleh Barreskrim Polri. Teknologi AI deepfake semakin memperparah dengan video dan suara palsu yang meyakinkan, ujaran kebencian, penghinaan dan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan sara. Dampaknya memicu konflik sosial, perpecahan masyarakat, dan menciptakan rasa takut di kalangan korban. Pelanggaran etika lainnya, cyberbullying, tindakan intimidasi, hinaan, ancaman, dan penyebaran rumor melalui media digital yang menyebabkan dampak psikologis serius seperti depresi dan kecemasan pada korban. Pelanggaran privasi dan manipulasi, penyebaran data pribadi tanpa izin, membahayakan identitas dan keamanan, manipulasi informasi melalui pengubahan fakta, dan clickbait menyesatkan publik. Dampak penyebaran informasi tidak etis. Dampak individunya, tekanan kesehatan mental yang serius akibat serangan online. Kehilangan nama baik dan reputasi di masyarakat, trauma sosial berkepanjangan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dampak sosial, konflik sosial antar kelompok masyarakat yang memanas, penurunan kepercayaan publik terhadap institusi dan media, gangguan stabilitas nasional akibat informasi yang menyesatkan. Baik, di sini saya Ahmad Agus akan melanjutkan untuk presentasi. Upaya meningkatkan etika bermedia sosial, meningkatkan literasi digital, menerapkan prinsip yaitu sharing sebelum sharing, dengan selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya. Cek sumber, bandingkan dengan media terpercaya, dan gunakan situs fact-checking. Edukasi etika digital, mengintegrasikan pendidikan etika digital dalam kurikulum sekolah, perguruan tinggi,
untuk membangun kesadaran generasi muda tentang tanggung jawab bermedia sosial. Selanjutnya yaitu rekomendasi pengawasan dan regulasi oleh pemerintah dengan penegakan hukum tegas sangat diperlukan untuk menciptakan ruang digital yang aman. Kesadaran individu juga menjadi kunci utama, di mana tanggung jawab moral setiap pengguna menjadi filter pertama sebelum menyebarkan informasi. Selanjutnya, kesimpulan dan penutup. Media sosial membawa manfaat besar sekaligus tantangan etika yang serius. Penyebaran informasi yang tidak etis berdampak negatif pada individu dan masyarakat secara luas. Etika digital bukan sekedar aturan teknis, melainkan tanggung jawab moral setiap pengguna. Diperlukan sinergi antara kesadaran individu, pendidikan literasi digital, dan regulasi pemerintah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.